Salam, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Dan terlebih dahulu kita mempersiapkan diri Anda. Silakan mempersiapkan bukunya, pulpen, dan semua peralatan untuk belajar. Dan selanjutnya kita diawali dengan doa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Bagi anak-anak yang berada di rumah, silakan mempersiapkan diri Anda sebelum aktivitas kita mulai. Dan kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada pagi hari ini kami berkumpul di sini guna melaksanakan aktivitas kami, yaitu belajar mengajar kami. Dan apa yang kami pelajari dapat dimengerti dan dimahami dengan baik dan berguna bagi masa depan kami masing-masing. Dan jauhkanlah dari kami semua atas segala virus ataupun penyakit yang menimpa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Kita langsung saja ke pokok pembahasan kita pada pagi hari ini tentang mata pelajaran IPS. Dan yang paling pertama saya tegaskan di sini, ketika saya menjelaskan poin pentingnya, silakan anak-anak mencari sendiri, membaca yang berkaitan dengan IPS-nya. Dan untuk IPS-nya itu tentang kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Itu di buku 4B, pelajaran 3, halaman 19 sampai 21. Saya tegaskan kembali, bukunya itu 4B, pelajaran 3, halaman 19 sampai 21. Dan di sini saya akan menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Dan selanjutnya silakan anak-anak mencari sendiri dan membacanya yang berkaitan dengan materinya. Dan kita sekarang memasuki pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang paling pertama kita jelaskan di sini, menjelaskan jenis sumber daya alam. Yang kedua, mendiskusikan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah sekitar dan dampak buruknya bagi lingkungan. Dan yang terakhir adalah membuat bagan pengelolaan kayu menjadi kertas. Di sini kita akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Kira-kira menurut anak-anak sekalian atau menurut anak-anak semua, kira-kira siapa yang tahu yang berkaitan dengan sumber daya alam? Baik, kita langsung saja membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, kita memasuki ke berikutnya. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, sumber daya alam kekal. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan kita memasuki ke yang berikutnya, sumber daya alam kekal. Misalnya yang berkaitan dengan sumber daya alam kekal ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis. Contoh, cahaya. Yang kedua, yang dimasukkan di sini adalah cahaya matahari. Yang kedua, angin. Dan yang ketiga adalah air. Dan yang berikutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan, namun bisa kita jumpai atau bisa kita membuatnya lagi. Misalnya contoh, tumbuhan dan hewan. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalnya contoh minyak, bumi, dan batu bara dan tambang. Yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ini adalah sumber daya alam yang
sangat susah untuk dicari. Dan ini sangat langka sekali yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan yang terakhir, nanti kita akan membahas atau anak-anak semua akan mengerjakan tugasnya di halaman 20 dan 21. Di situ ada esai, dan yang kedua itu di halaman 21, di situ tentang pengelolaan, membuat bagan pengelolaan kayu menjadi kertas. Dan di sini saya akan menjelaskan inti-intinya saja. Silakan anak-anak semua mencari sendiri yang berkaitan dengan pokok pembahasannya. Silakan cari materinya apa yang saya sampaikan. Silakan anak-anak semua cari tahu di rumah yang berkaitan dengan sumber daya alam. Yang kedua itu tentang sumber-sumber daya alam dan pemanfaatannya di lingkungan atau di sekitar kita dan dampaknya bagi kehidupan atau lingkungan kita. Dan yang berikutnya adalah membuat bagan atau pengelolaan kayu menjadi kertas. Saya tegaskan kembali untuk materinya itu di halaman 21 dan 19. Saya tegaskan kembali di halaman 19 sampai 21. Itu di pembelajaran 3, khususnya buku 4B. Baik, untuk pertemuannya hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan selanjutnya silakan anak-anak mencari tahu atau mempelajari sendiri yang berkaitan dengan materinya, yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS. Saya tegaskan kembali, silakan lihat di buku 4B, pelajaran 3, halaman 19 sampai 21. Silakan belajar sendiri di rumah dan jangan lupa tugasnya itu dikerjakan dan dikumpulkan di sekolah itu setiap hari Selasa pukul 8 pagi. Oleh karena itu saya sarankan tugasnya itu dikerjakan dengan baik, karena itu adalah bagian dari penilaian Anda nanti. Yang kedua, keaktifan anak-anak semua. Dan yang terakhirnya adalah rajin untuk mengumpulkan tugas. Oleh karena itu saya sarankan silakan mengerjakan tugasnya. Dan untuk pertemuan atau pembuatan videonya, pada intinya saya akan menjelaskan intinya saja. Dan silakan anak-anak cari tahu sendiri yang berkaitan dengan materinya. Jika ada masalah atau kurang memahami atau kurang mengerti, silakan bertanya dan jangan malu untuk bertanya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk selanjutnya itu kita masih membahas tentang mata pelajaran IPS-nya itu di buku 4B. Baik anak-anak, untuk pertemuannya cukup sampai di sini. Dan sampai jumpa untuk pertemuan minggu berikutnya. Oleh karena itu, karena awalnya tadi kita diawali dengan doa dan akhirnya juga kita ditutupi dengan doa. Silakan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berterima kasih hingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kami bisa melaksanakan aktivitas kami yang berkaitan dengan belajar mengajar kami. Semoga apa yang kami pelajari atau apa yang kami bahas pada hari ini dapat kami memahami dan dimengerti dengan baik dan berguna bagi kami. Dan kini juga kami mau pulang atau menutupi kegiatan kami. Lindungilah dan bimbingilah kami, jauhkanlah dari kami atas segala penyakit ataupun segala macam virus yang menimpa tubuh jiwa dan raga kami. Sebab kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat dan melindungi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik, teliti, dan benar. Selamat siang.